Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama kita buat adonan puding jeruk, masukkan ke dalam panci 1 bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram, lalu tambahkan setengah sendok makan jelly bubuk plain. Kemudian tambahkan 200 ml sirup jeruk. Ini sambil diaduk agar bubuk jelinya tidak menggumpal. Selanjutnya tambahkan air sebanyak 850 ml. Terus tambahkan juga 140 gram susu kental manis. Kemudian ini kita aduk hingga semuanya tercampur merata. Terakhir tambahkan pewarna kuning secukupnya dan pewarna oranye secukupnya. Terus aduk lagi kembali hingga warnanya merata. Nah, kalau warnanya udah merata, selanjutnya adonan kita masak. Ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Oke, jika adonan udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Terus ambil adonan sebanyak 200 ml. Lalu tuang ke dalam cetakan bola-bola seperti ini ukuran jumbo. Terus ini kita diamkan hingga set atau mengeras. Lanjut ambil lagi adonan sebanyak 300 ml. Kemudian tuang ke dalam loyang ukuran 17 x 17 cm. Jangan lupa buang busa-busa atau gelembung-gelembung yang ada di permukaan puding agar pudingnya terlihat rapi dan cantik. Kemudian ini kita diamkan hingga set atau mengeras. Oke, sekarang kita buat adonan susu, masukkan ke dalam panci setengah sendok makan agar-agar bubuk bening. Lalu tambahkan 3 sendok makan gula pasir, sejumput garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, dan 350 ml susu cair. Kemudian ini kita aduk hingga semuanya tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata, adonan lalu kita masak. Jangan lupa diaduk-aduk terus hingga adonannya mendidih. Oke, ini adonannya udah mendidih. Selanjutnya matikan api kompor, kemudian aduk-aduk lagi sebentar agar uap panasnya berkurang. Kemudian angkat adonan lalu tuang ke dalam loyang, tapi sebelumnya kita tusuk-tusuk dulu seluruh permukaannya dengan garpu agar lapisan selanjutnya bisa nempel dan tidak mudah terlepas saat mengeras nanti. Selanjutnya tuang setengah bagian adonan susu atau kurang lebih 200 ml. Lalu ini kita diamkan lagi kembali hingga set atau mengeras. Nah, kalau udah ngeset, tusuk-tusuk lagi permukaannya dengan garpu. Kemudian ambil lagi adonan jeruk sebanyak 300 ml, sebaiknya adonannya dipanasin dulu ya. Selanjutnya tuang adonan jeruk yang tadi kita ambil. Kemudian kita diamkan lagi kembali hingga set atau mengeras.
Dan jika udah ngeset, tusuk-tusuk lagi permukaannya dengan garpu lalu tuang sisa adonan susu. Terus kita diamkan lagi kembali hingga ngeset. Oke, ini udah Umi tuang adonan terakhir yaitu adonan jeruk. Prosesnya sama dengan lapisan 1, 2, dan 3 lalu diamkan hingga set. Lanjut kita buat krim. Siapkan whipped cream bubuk sebanyak 50 gram lalu tambahkan 100 ml air es. Kemudian ini kita aduk memakai whisker. Ini boleh juga di blender. Maksudnya di mixer. Tapi kalau nggak mau repot diaduk aja memakai whisker. Oke, jika udah membentuk krim seperti ini, selanjutnya masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Kemudian ikat ujungnya. Oke, seperti ini kira-kira siap untuk digunakan. Kembali ke puding lapis, ini udah ngeset. Selanjutnya keluarkan dari loyang. Jangan lupa semat salah satu sisinya dengan lidi agar pudingnya mudah terlepas. Dan cara mengeluarkannya tinggal dibalik aja seperti ini. Kemudian iris-iris. Untuk bentuk dan ukurannya disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Oke, ini dia pudingnya udah diiris-iris. Selanjutnya tambahkan topping. Pertama-tama kita aplikasikan krimnya di bagian tengah. Terus tambahkan puding bola-bola di atas krim. Jangan lupa ditekan-tekan agar tidak gampang lepas. Oke, seperti ini hasilnya. Masya Allah, cantik dan menarik banget. Tuh lihat, lapisannya rapi banget dan nempel sempurna, nggak lepas walaupun udah set. Nah, sebelum pudingnya kita coba, kita guyur dulu dengan fla. Ini fla vanila ya, tapi Umi memakai yang instan aja. Ulala, ini yummy banget. Jangan lupa dicoba ya. Oke, sampai di sini dulu video Umi. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton video Umi sampai selesai. Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama masukkan ke dalam panci setengah sendok makan agar-agar bubuk bening. Kemudian tambahkan setengah sendok makan jelly bubuk plain, 6 sendok makan gula pasir. Tambahkan juga seperempat sendok teh garam, seperempat sendok teh vanili bubuk. Kemudian ini kita aduk hingga semuanya tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata, masukkan 650 ml susu cair. Jangan lupa sambil diaduk agar bubuk jelinya tidak menggumpal. Oke, kalau udah tercampur merata, selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Kemudian ambil adonan sebanyak 250 ml. Terus tuang ke dalam loyang ukuran 17 x 17 cm. Lalu ini kita diamkan hingga set atau mengeras. Nah, kalau udah ngeset, keluarkan dari loyang. Kemudian ini kita potong menjadi 4 bagian. Terus putar loyangnya. Lalu ini kita potong juga menjadi 4 bagian.
Jadi hasilnya nanti akan berbentuk kotak. Selanjutnya cetak bagian tengahnya dengan cetakan bunga, tapi hati-hati jangan sampai kotaknya rusak atau putus karena dua-duanya akan kita gunakan. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Oh ya, sebelum pudingnya dicetak sebaiknya ditusuk-tusuk dulu dengan garpu seperti ini agar lapisannya nanti bisa nempel dan tidak mudah terlepas saat mengeras nanti. Oke, selanjutnya kita cetak lagi semuanya. Jadi nyetaknya pas di bagian tengah ya. Oke, kalau udah selesai, selanjutnya ini kita tata dalam loyang ukuran 17 x 17 cm. Nah, ini sebagian udah Umi tata. Jadi ini kita tata secara selang-seling antara bunga dan bekas cetakan bunga. Oke, hasilnya kira-kira seperti ini. Kita sisihkan dulu. Lanjut, kita buat adonan matcha, masukkan ke dalam panci setengah bungkus atau setengah sendok makan agar bubuk bening. Lalu tambahkan juga setengah bungkus atau setengah sendok makan jelly bubuk plain, tambahkan 2 bungkus coklatos matcha, 5 sendok makan gula pasir. Terakhir tambahkan 1/4 sendok teh garam, lalu aduk hingga semuanya tercampur merata. Oke, selanjutnya tambahkan 700 ml susu cair, jangan lupa sambil diaduk agar bubuk jelinya tidak menggumpal. Nah, agar warnanya lebih cerah, tambahkan dengan pewarna hijau secukupnya, kemudian aduk lagi kembali hingga tercampur merata. Oke, jika semuanya udah tercampur merata, selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Dan jika udah mendidih seperti ini, matikan api kompor, kemudian aduk-aduk lagi adonan agar uap panasnya berkurang. Selanjutnya tuang adonan ke dalam loyang. Nah, ini udah Umi tuang. Maaf saat menuang adonannya ternyata tidak kerekord. Jadi tuang adonan secara pelan-pelan sedikit demi sedikit agar puding bunganya tidak bergeser. Tuang adonan matcha setengah bagian aja dulu, lalu diamkan hingga setengah set. Dan jika udah setengah set, tuang lagi semua sisa adonan, lalu diamkan lagi kembali hingga setengah set. Oke, kita kembali ke adonan putih. Ini udah menggumpal. Selanjutnya ini kita panaskan lagi kembali hingga mencair. Masukkan sisa puding bunga yang nggak kepakai. Nah, ini kita masak hingga semuanya mencair. Oke, jika semuanya udah mencair dan adonannya udah panas, selanjutnya angkat lalu tuang ke dalam loyang. Tapi jangan lupa cek dulu lapisan matchanya. Jika udah setengah mengeras, segera tuang adonan putih. Ini kita tuang perlahan-lahan agar lapisan matchanya tidak amblas. Terus ini kita diamkan lagi kembali hingga set atau mengeras. Nah, ini dia pudingnya udah ngeset. Selanjutnya keluarkan dari loyang. Ini dia hasilnya. Selanjutnya iris-iris. Untuk bentuk dan ukurannya disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Oke, tampilan dalamnya seperti ini. Menarik banget kan? Alhamdulillah, tutorial kreasi puding matcha susunya udah selesai dan siap untuk dinikmati. Ini beneran enak banget, lembut, creamy, manisnya pas, aroma dan rasa matchanya berasa banget, nggak bikin enek. Pokoknya wajib banget untuk dicoba. Jangan lupa dicoba ya.
Oke, sampai di sini dulu video Umi. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton video Umi sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.